Rekan-rekan media semua yang saya cintai, ya. Pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari Ibu Sandra Dewi karena terkait pemeriksaan kemarin di Kejaksaan Agung. Karena beliau sangat lelah, capek banget, ya. Jadi beliau tidak sempat mengeluarkan satu patah kata pun kepada rekan-rekan wartawan. Jadi beliau diperiksa kurang lebih hampir 10 jam, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, hampir kurang lebih 10 jam. Jadi pada saat selesai pemeriksaan beliau sangat lelah. Kita melihat wajah beliau sangat lesu, capek banget, ya. Beliau sampaikan, "Prof, saya kangen dengan rekan-rekan wartawan. Saya sadar, saya berada sampai saat ini dan saya pun besar karena rekan-rekan wartawan. Saya kangen, Prof, pengen bicara dengan wartawan, tapi saya sangat capek. Sampaikan permohonan maaf saya dan terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini telah memberikan dukungan, ya, kepada Bu Sandra Dewi dan Pak Harvey Muiz. Jadi sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari Ibu Sandra Dewi kepada seluruh rekan-rekan media terkait pemeriksaan di Kejaksaan Agung kemarin. Satu waktu beliau janji beliau akan kembali dengan teman-teman wartawan untuk duduk bersama ngobrol, ngopi-ngopi bareng, ya. Jadi salam dari beliau karena beliau belum sempat hadir. Insya Allah ke depan beliau sempat akan memberikan keterangan langsung kepada rekan-rekan media. Oke, cukup, ya. Apakah trauma apa gimana? Ya, tentunya kasus ini menghambat aktivitas beliau sehari-hari, ya. Pasti, karena beliau pastinya akan konsentrasi beliau akan terpecah kan. Jadi sementara beliau untuk saat ini belum beraktivitas apapun juga. Kerugian ditaksir untuk saya mengurangi pekerjaannya seperti apa sih, Prof? Nah, saya nggak bisa jelaskan itu, beliau bisa jelaskan nanti, ya. Bang, kemarin Prof, kemarin pemeriksaannya mungkin mengenai apakah dan berapa pertanyaan yang diterima sama Bu Sandra gitu kemarin? Kemarin sempat saya tanya beliau sekitar 40, kurang lebih 40 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik. Seputar apa aja, Pak? Terkait apa aja? Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada beliau kemarin seputar klarifikasi. Sebagaimana juga telah disampaikan, kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik, ya, untuk mengklarifikasi harta beliau mana yang didapat, ya, pada saat beliau sebelum nikah, setelah menikah, ya, dan sampai dengan tahun di 2018 ke atas. Jadi saya juga mengapresiasi, ya, kepada tim penyidik, Pak Dirdik, ya, beserta tim Pak Jampitsus, karena saat ini benar-benar kejaksaan dengan sangat hati-hati, ya, sangat profesional melakukan penyidikan ini, ya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik kemarin, itu kami apresiasi. Kenapa? Apakah ada perjanjian sebelum nikah? Ada. Jadi sebelum nikah sudah saya pernah sampaikan ke rekan-rekan pada tahun 2016 di bulan Oktober beliau menikah dengan Pak Harvey Muiz itu di November 2016. Jadi di Oktober 2016 beliau telah terlebih dahulu melakukan perjanjian wisata, perjanjian perkawinan. Cukup? Prof, selama ini Bu Sandra sering nggak sih besuk Pak Harvey gitu di tahanan? Mungkin diberikan kesempatan gitu untuk membesuk suaminya di tahanan atau seperti apa sih, Prof? Pastinya, karena saat ini kan sudah dapat besuk, ya. Ya. Jadi beliau pastinya tidak pernah membesuk. Kondisi Pak Harvey Muiz saat ini baik-baik aja, ya, baik-baik aja. Cukup mungkin. Aset yang disita jadinya udah ada apa aja? Apanya? Aset yang disita. Aset yang disita sampai saat ini ada kendaraan, ya. Ya, kendaraan lah, yang ada berapa aset yang sudah disita. Nanti tanya ke Kejaksaan Agung aja. Aset-aset apa yang telah disita. Properti atau apartemen gitu? Ya, apartemen yang di Paku Buwono, Prof. Belum, itulah yang saya sampaikan tadi.
Kejaksaan Agung, tim penyidik saat ini sedang meneliti dengan cermat ya aset-aset yang mana yang telah dimiliki, yang didapat oleh upaya dari Ibu Sandra sendiri, dan mana yang memang pemberian dari Pak Harvey Muiz. Nah itu yang sedang diteliti, diklarifikasi oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Kok soal pesawat yang dijual ke HP di Singapura itu siapa sih? Apakah Jadi itu sudah hadiah? pernah sampaikan pesawat tersebut adalah sewa, bukan milik Pak Harvey. Ya, sekali lagi saya sampaikan pesawat tersebut adalah disewa oleh Pak Harvey pada saat itu, Berarti bukan atas pemilikan dari Pak Arif. bukan atas pemilikan. Nah, itu yang saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung apa benar pesawat itu sewa atau dimiliki. Terus sekarang sendiri kata Mbak Dewi takut nggak sih Prof untuk keluar rumah saja atau mengalami traumasi sendiri? Takut sih tidak ya, tapi beliau mengurangi kegiatan di luar rumah, ya mengurus anak-anak lah, ya seperti ini. Artinya tahu nggak sih Prof, Bu Sandra sendiri dengan keterlibatan dari Partai Indonesia ini? Bagaimana? Artinya tahu keterlibatan suaminya. Bu Sandra itu tahu dari awal atau tidak? Sama sekali nggak tahu, kan saya sering katakan bahwasanya Pak Harvey dan Pak dengan Ibu Sandra ini kan adalah memang sama-sama pengusaha sebelumnya. Sebelum mereka menikah, beliau sudah menjadi seorang pengusaha. Jadi Bu Sandra sibuk dengan kegiatannya, Pak Harvey pun sibuk dengan bisnisnya. Prof mungkin dengan bisnis yang Sandra sampai dari Google sendiri sekarang seperti apa sih, apakah itu juga terlibat dalam kasus ini? Nggak ada. Ya, jadi kita jangan ciptakan punya macam-macam ya dalam bisnisnya. Ya. Kita tahu itu kan memang sudah ada lebih dulu. Sebelum nikah dengan Pak Harvey kan sudah ada bisnis dia. Ya. Jadi saya minta juga rekan-rekan wartawan jangan buat opini yang menyesatkan ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas dukungan